Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Sudah nonton video yang ini ya, yang video sebelumnya nih, video yang membahas tentang bagaimana sih membuat menu yang cantik semacam ini ya. Nah, kali ini saya akan membongkarnya ya, membongkar habis. Ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk membuatnya. Yang tempo hari sudah saya coba peragakan beberapa contoh ini ya. Jadi seperti ini. Mari kita mulai dengan membuka new PowerPoint. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai tutorial yang pernah saya buat, ketika mengawali pembuatan desain PowerPoint, jangan mengambil halaman yang ini apa namanya? Kita cek ya namanya apa ini. Title slide ya. Jangan ngambil yang halaman title slide. Tetapi awalilah dari yang blank. Nah, kosongan seperti ini. Ini tadi contoh ya, ini contoh-contoh intro yang sudah disertakan oleh Microsoft Office 2019. Saya sarankan teman-teman menggunakan Microsoft Office minimal 2010 lah. Syukur-syukur kalau bisa ya yang terbaru ya. Yang terbaru yang ini 2019. Kalau beli harganya saya kurang paham ya berapa ya, sekitar 1 jutaan mungkin. Saya tidak beli ya. Saya ya dapat, pokoknya dapat ya. 2016 sudah pernah saya pakai. Hampir setiap ada updatean PowerPoint baru ya saya pakai. Ya, yang terbaru sekarang 2019. Baik, kita langsung memulai ya. Bagaimana cara membangun menu yang cakep di PowerPoint. Pertama, kita akan membuat beranda, halaman yang paling awal ya, beranda. Beranda ini saya akan tulisi nama sekolah. Jadi kita ambil insert word art. Kita ambil word art, terserah pilih huruf yang mana ya. Misalnya pakai huruf yang seperti ini, bolehlah kita tulis di sini nama sekolah. Nama sekolah kita misalnya SMA, SMA saya aja ya, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, tapi kan tulisannya kalau mendatar begini kurang cakep ya, kurang cakep. Mungkin kalau hurufnya ini mau dibuat warnanya yang lebih tajam juga boleh ya. Ini tadi warna dasarnya seperti ini. Garis-garis saya buat menjadi biru tua, misalnya seperti ini. Sekarang hurufnya ini kita setting menjadi melingkar. Ya, menjadi melingkar dengan text effect. Di sini ada text effect transform. Kita ambil yang lingkaran ini. Jadinya gini dulu, kok rusak ya? Enggak rusak. Kita tarik dia ke atas sedikit, kemudian kita tengahkan begini ya. Kita buat jadi seperti lingkaran lah. Kita gedekan dulu. Yang bentuknya mungkin ya hampir kayak bujur sangkar gini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini agak ada terpisah sedikit gini ya. Ini yang kuning ini bisa kita tarik ya sebagai lingkaran. Mungkin ini harus kita balik juga posisinya. Nah, begini ya. Kita gedekan. Oh, terlalu besar. Kita buat kecil. Sekian. Kuningnya ini kita tarik. Sampai ini benar-benar mirip dengan lingkaran ya. Diatur sedemikian rupa. Ini ada garis transparan tadi warna merah itu membantu kita ya memposisikan posisi yang paling tengah. Nah, ini paling tengah sudah. Ini paling tengah. Begini kalau memang ini sudah dirasa bagus, nanti animasi belakangan ya. Animasinya belakangan. Ini dulu. Tengah-tengahnya boleh dipasangi logo. Ya, boleh dipasangi logo. Bisa ngambil dari arsip
picture teman-teman mungkin ada di komputer. Baik, ini baru satu ya, sebagian dari beranda nama sekolah. Terus di bawahnya mungkin mau ditambah nama ya, nama gurunya. Misalnya tulis guru mata pelajaran, singkat ya, guru mapel. Taruh di bawahnya sini, paskan tengah, ukurannya dikecilin dulu. Nah, sekian, warna hurufnya mungkin saya buat hitam. Terus ini saya kontrol dan drag, saya copy maksudnya. Saya tulis nama saya. Nah, begini. Atau mungkin yang ini dibuat huruf besarnya per kata saja ya, kita blok, kemudian kita ubah di sini. Nah, begini. Nah, ini kita turunin sedikit. Oke. Naik dikit. Warnanya kita ganti. Udah. Ini halaman beranda nanti tampilnya begini, yang tengah nanti boleh diisi logo. Animasi juga boleh ya, nanti animasi belakangan. Yang penting kita bikin menunya dulu, tombol-tombol. Kita mulai sekarang membuat tombol. Tombol kita desain dari insert, di sini ada shape ya. Ambil yang ini misalnya ya. Bentuknya begini. Nah, ini kalau kita zoom kayak gini. Menghadapnya dia ke atas ya. Kita bulatkan gini bisa. Tepinya ini kita buang ya garisnya. Shape outline di sini dibuang. No outline. Kemudian kita balik dia dengan rotate. Kita balik. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah. Terus supaya lebih cakep, ini shape effect-nya kita ubah. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Serah ya. Nah, misalnya gini, terus warnanya kita ubah jadi warna apa ya? Nah, gini misalnya. Ini masih polos loh ya. Ini template-nya masih putih. Ya, saya suka yang putih begini. Nanti tepi garisnya kita ubah. Kalian saja ya, kita ambil desain, kemudian ada di sini. Nah, ini garis tepi kan ya, garis tepi. Kita klik dia apply selected slide. Nah, sudah. Sekarang bergaris tepi. Nah, bagus kan? Ini kita bisa sesuaikan warnanya dengan dia ya. Format. Kita ubah warnanya yang mirip lah, mirip dengan dia. Oke, misalnya begini. Ya, ini kalau misalnya dibuat tajam ya gini. Bisa diutak-atik kan. Nah, gini atau gini serah ya. Kita butuh tengahnya nanti ditulisi. Untuk beranda, untuk apa ya. Nggak usah beranda menurut saya ya. Ini tulisannya mendingan bukan beranda tapi KI, KD gitu ya. Tulisannya kita nggak bisa melakukan klik kanan kemudian edit text karena di sini tulisannya terbalik ya. Oleh sebab itu kita akan manfaatkan tambahan seperti ini. Kita seperti ini aja kita copy ya. Kontrol, tahan, drag. Nah, udah ini yang kita manfaatkan untuk ditempel di situ. Kita bikin satu dulu. Ini ya. Misalnya hurufnya ini kita kecilin sedikit. Kita kasih jenis hurufnya Arial. Terus ini kita tulis SKKD atau KIKD, terserah lah ya, KI garis miring KD misalnya, nanti bisa diedit. Terus ini supaya menyatu dengan ini, kita tekan tombol shift, kemudian ini kita klik juga, kemudian klik kanan, kita grouping. Nah, jadikan satu. Dengan jadi satu ini maka nanti kalau dipindah-pindah ya dia akan langsung kompak ya. Tapi huruf di dalamnya masih bisa diedit. Oke, ini dapat satu ya. Dapat satu, kita butuh duplikasi, tekan kontrol, kemudian drag. Ini ada salah satu cara mengcopy ya. Ada lagi cara lain, kontrol D juga bisa ya. Kontrol dan D. Seperti ini. Kita udah dapat 3 tombol. Kita butuh 3 lagi misalnya. Ini kita klik double, langsung ditekan kontrol, di drag, dapat lagi.
Kalau dirasa, wah nggak cukup ya, dipendekin ya. Supaya pendeknya semua sama, kita blok saja dia. Kita blok seperti ini. Kemudian tekan tombol shift, jangan kontrol ya, shift ya. Kemudian dikecilin bareng-bareng. Nah, misalnya sekian. Atau dipendekin ya, bareng. Nah, dah. Sekarang kita bisa mengedit nama-namanya. Namanya ini misalnya diedit menjadi apa misalnya indikator ya. Indikator. Kenapa huruf kecil ya? Dibuat huruf besar semua aja. Nah, begini. Ini nanti dipepetkan sini ya. Ini tuh berarti kelebihan ini. Kita hapus satu. Ini taruh sini, terus sebelahnya ini misalnya kita buat untuk materi. Ya, kita pepetkan sini. Jaraknya diatur ya. Diupayakan dari atas nanti bisa sama, ada garis merah itu. Terus di sebelahnya lagi, misalnya tombol untuk evaluasi. Oke, kita tarik sini. Dan yang ini misalnya untuk referensi ya, referensi. Kita menggunakan materi referensinya dari mana? Referensi. Huruf nanti bisa dikecilin lagi. Taruh sini dan terakhir misalnya kita tulis di sini adalah penyusun. Dah, kita tata rapi. Sini. Nah, kalau misalnya yang 3 ini kita buat agak ke kanan sini ya, mepet. Kemudian yang ini juga di sini, mepet ke kiri. Kiri ya, kelompok kiri ini, sayap kiri. Dan jaraknya ini misalnya pinginnya sama, itu ngaturnya di sini. Format, di sini ada align, kemudian distribute horizontal. Nah, jaraknya ini sama. Ini kan jaraknya nggak sama ya, nanti kita buat sama. Yang penting atasnya diluruskan dulu. Sudah, kita ginikan, align, kemudian di sini kita buat horizontal. Nah, jaraknya sama. Ya, mungkin ini lebih tipis, ini agak tebal, ini bisa ditarik lagi ya. Nanti kita samakan lagi. Nah, ini kan terlalu lebar ya. Gimana caranya sama? Gini, sama dengan tadi ya. Format, align. Nah, gini sama sudah. Ini dengan ini sama ini. Udah, ini nanti belakangan bisa dirapiin lagi ya. Gampang ngerapikan gini, gampang kok. Nah, yang penting sekarang kita akan mengatur trigger dan hyperlink. Di sini belum ada halaman berikutnya. Di belakangan. Kita bikin animasinya itu ini supaya lurus, barangkali dipepetkan gini aja ya. Ini kebablas yang sana. Yang kiri sudah mepet. Yang awal gini memang harus super telaten. Harus ya. Malah sambil sedikit tahan nafas. Ya, kalau sudah kita kecilin. Ini cara membesarkan mengecilkan gini. Tahan tombol CTRL atau kontrol. Kemudian scroll dengan mouse ya, naik turun. Itu akan mengecil. Terus kita blok dia. Kita blok. Setelah diblok kita bawa dia ke atas. Ini misalnya kira-kira di sinilah ya. Dan kita akan mulai memberi animasi supaya dia bisa keluar ke sini. Kita akan beri animasi, di sini ada animation. Pilih animation itu yang more motion pad. Jadi kenali teman-teman yang pernah saya terangkan di tutorial yang lain. Hijau ini untuk menampilkan objek dari tidak ada menjadi ada. Kalau kuning ini menganimasikan objek yang sudah nampak. Sedangkan merah ini untuk menghilangkan objek dari animasinya exit. Makanya disebut exit ya. Kita ambil yang ini. More motion pad. Kita ambil yang ini. Pilih yang down. Nah, ini turun ya. Karena dia kita harapkan turun. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat turunnya kan di bawah garis. Kita
perlu agak mepetkan sedikit, kita geser dengan anak panah ke atas. Dah, kira-kira segini cukup ya. Terus kalau pingin mungkin warnanya dibuat agak beda ya dengan garis tepi, saya coba ubah menjadi begini aja. Oke, sudah. Sekarang kita coba aktifkan animation pad di sini untuk melihat tampilannya seperti apa sih. Kita klik di sini. Nah, seperti itu kan tampilannya. Nah, kemudian kita kita perhalus ya. Kita blok di sini tampilannya, kita setting. Ini masuk ke timing. Ini kan medium udah bagus, efeknya. Nah, ini kita nolkan semua. Biar gerakannya agak halus ya. Kita nolin semua. Oke. Nah, lebih kalem ya. Oke. Sekarang kita perlu tombol untuk memerintahkan dia kapan dia muncul. Itu yang penting kan? Kita harus beri tombol di tengah-tengah ini sebagai pemicunya ya. Tombolnya itu sebagai pemicu gerakan atau animasi dari semua tombol yang ada ini. Cari aja di internet. Tadi saya udah buka di internet itu. Oh, udah ketutup ini. Saya harus cari lagi nih. Ketik saja di image itu icon ya, icon on off. Nah, misalnya gini ya. Nah, seperti ini. Cari yang transparan. Nah, ini kan macam-macam tombol ya. Kita cari yang transparan. Ini bagus ini kayaknya. Transparan itu ciri-cirinya kalau kita klik di sini itu ada kotak-kotak. Itu PNG ya kayak gini ya, tapi bukan di sini. Ketika dibuka di sini. Supaya dapat langsung aja saya tulis di sini transparan. Transparan background ya. Nah, yang seperti ini. Saya cari tombol. Kalau ini bukan, ini udah kotak-kotaknya di sini nggak mungkin dia. Ya, cari yang benar-benar transparan. Kita lihat ini bukan ya. Nah, ini transparan. Pinggirnya kan ada kayak catur ya. Misalnya ini saya ambil ya, atau ini barangkali ya bulat. Bulat. Nah, betul, ini transparan. Kita copy, ambil copy image, kemudian bawa ke sini. Kita taruh di sini. Kita kecilin ya, tekan tombol shift supaya nggak rusak ukurannya. Masih proporsional, tekan tombol shift dan di drag begini. Kita taruh persis di tengah-tengah sini ya. Kecilin lagi. Nah, gini ya, pas di tengah-tengah. Ini picture ini yang akan kita manfaatkan sebagai pemicu keluarnya tombol-tombol ini. Caranya bagaimana? Oke. Kita blok dari grup 8 ini ke bawah. Kemudian kita pilih di sini ada timing. Timing kemudian kita ambil trigger. Di sini ada start effect click. Nah, ini artinya efek dari animasi itu setelah klik apa gitu loh. Kita cari di sini. Itu tadi kan picture ya, gambar. Biasanya karena kita masangnya terakhir, dia munculnya terakhir ini. Picture 2 ya. Nah, sekarang kita coba peragakan. Nah, ini kan ada gambar tangan ini, berarti dia udah berfungsi. Kalau ini kita klik, maka tombol dari atas muncul. Nah, sekarang kita akan menambah animasi bagaimana cara menyembunyikan tombol-tombol ini kembali ke atas. Berarti kita harus menambah animasi. Cara menambah animasinya, kita blok lagi dari sini ya, dari sini. Kita blok semua tombol ini. Udah. Kita add animation, ambil yang merah. Merah ini kan untuk exit ya, untuk membuat animasi, membuang animasi. Silakan pilih hilangnya apakah dengan model zoom, langsung lenyap ke dalam, atau pakai yang collapse, terserah nanti bisa disesuaikan selera. Saya pakai zoom saja. Nah, setelah selesai ini masih dalam posisi blok, ini kita tarik ke bawah sini. Salah satu harus ada angka ini yang menunjukkan bahwa bereaksi atau efek itu bergerak setelah klik. Yang bawahnya ngikut dari yang pertama ini. Maka sekarang kalau kita peragakan, kita slideshow, ini kita klik. Nah, dia keluar kan? Kita klik lagi, dia akan lenyap.
Klik lagi, dia akan keluar. Klik lagi, dia lenyap. Nah, sudah ya. Kita sudah dapat satu animasi dan trigger untuk menu utama. Nah, kalau kita mau menambah menu berikutnya di sini, untuk materi isinya apa saja, evaluasi apa saja, tinggal nambah saja. Misalnya boleh pakai kotak, atau mungkin ini saya copy, ini kan belum saya animasi, jadi ya, ini saya copy di sini, materinya misalnya saya tulis di sini, apa ya, misalnya pendahuluan, gitu ya, pendahuluan, oh, apalah terserah ya, misalnya 1, saya beri contoh 2 aja ya, 2. Kemudian sini misalnya apa? Saya mau ngambil materi apa ya kira-kira? Saya biasa akuntansi ya. Misalnya ini jurnal umum gitu aja lah ya. Jurnal umum. Kemudian yang ini jurnal khusus. Nanti materinya ada 2. Jurnal khusus. Oke. Terus materi-materi ini kan hanya huruf-huruf. Boleh ini dimunculkan dalam bentuk kotak. Jadi masuk di format. Sini ada shape fill. Kasih aja warna. Nanti kan kotaknya jadi berwarna-warni. Nah, seperti ini. Terus tulisannya dibuat hitam misalnya seperti ini. Kan bisa ya. Kalau misalnya tanpa fill, tanpa warna gini bisa nggak? Bisa saja. Ya, terserah itu selera kok ya. Baik, sekarang kita akan memberi animasi untuk dia. Kita blok dua-duanya, kita animasi apa? Saya akan kasih animasi wipe saja. Nah, seperti ini. Arahnya saya buat ke bawah. Oke. Kapan dia akan teranimasi? Nah, ini kan ada blok gitu ya. Ini animasi ini muncul kalau yang ditekan tombol materi. Berarti saya harus klik di sini, timing, kemudian masuk trigger, start effect on click off, kita cari tulisan materi. Atau kalau enggak materi ini diklik masuk grouping berapa. Kalau di sini nggak ada tulisan materi soalnya, ya kan, nggak ada materi. Berarti kita harus cari tahu dulu materi ini masuk di sini, masuk animasi yang mana gitu kan. Kita klik saja dia. Klik. Oh, 15 ternyata. Berarti kita ulangi kembali. Yang ini kita blok. Dia akan bergerak setelah klik tombol materi yang berada pada posisi grup 15. Nah, ini grup 15 ya. Kita klik. Oke. Nah, kita sekarang coba. Kita klik, dia keluar tombolnya, kemudian klik materi, dia muncul, ya kan? Nah, nanti untuk penataan, merapikan, wah gampang itu belakangan ya, bisa taruh di sini misalnya. Ya, 1 ya. Kita belum nambah dia. Bagaimana cara menutup dia ya? Kita klik lagi, kita add animation. Add animation artinya menambah animasi. Saya kasih zoom atau apa ya, terserah lah, ini banyak pilihan soalnya, atau collapse ya, ini, nah gini boleh, kalau collapse itu begini, menyempit, atau gini, terserah ya, bisa dicoba-coba kan ya, tuh gini, kalem gitu ya, atau sama dengan wipe gini ya, boleh ya. Baik, saya ambil yang collapse aja lah, ini ya. Nah, gini, udah selesai. Ini akan bereaksi kapan? Ini setelah tekan tombol materi lagi. Nah, taruh aja di sini kelompok grup 15. Sekarang kita tayangkan. Kita panggil menu-menunya, kemudian kita klik materi, 1 kali dia muncul. Klik lagi materi, dia hilang. Kita klik sini, semuanya hilang. Tapi kalau diam-diam kurang ramai ya. Boleh dikasih sound nih, kasih suara. Misalnya keluarnya tombol-tombol ini saya kasih suara, berarti yang paling atas ini yang kita tambahi suara, timing. Kita tambah efeknya, di sini ada sound kan. Kita pilih saja misalnya yang ada suara gitu, tring gitu ya.
Kayak di contoh saya itu saya pakai ini, crime ini. Atau klik juga boleh ya. Kalau klik bunyinya mungkin ya klik gitu aja. Ini klik. Kita coba dulu. Cuma klik gitu aja. Kurang menarik ya. Kita ganti aja suaranya yang agak kenceng. Kita ganti di sini yang mana tadi? Krim. Nah, nih. Keren kan? Nah, itu nanti akan muncul pada saat kita klik. Kemudian ketika dia masuk kembali ke tempat semula, kita kasih yang sama suaranya ya. Kita kasih biar kembar ya. Keren. Ini klik. Nah, oke. Kita animasikan sekarang. Kita tekan tombol power, keluarlah dia, kemudian kita tekan lagi, hilanglah dia. Tekan lagi, dia keluar. Saya tekan materi, muncullah dia. Ini belum saya kasih suara. Nah, biasa nanti silakan teman-teman mencoba dikasih suara apa. Tutup lagi, dia hilang. Ini juga bisa. Ya, nanti silahkan ini di trigger, ditambahkan di bawahnya. Oke. Yang berikutnya, saya akan menghubungkan jurnal ini karena bagian dari materi ke halaman yang lain. Caranya bagaimana? Saya akan menambah di sini. Ya, saya masuk beberapa slide begini. Saya tulis di sini misalnya saya ambil salah satu tulisan di sini misalnya halaman ini jurnal umum. Nah, jadi halaman ini adalah halaman untuk jurnal umum, sedangkan yang di sini untuk jurnal khusus. Jadi dari beranda ini saya bisa ke sini, ya, hanya terhubung dari sini. Caranya bagaimana? Jurnal umum ini kita hyperlink, kita hubungkan ya. Jadi klik di pinggirnya ini, klik kanan, di sini ada hyperlink. Kemudian kalau udah muncul gini, pilih yang ini. Please in this document. Ambil yang jurnal umum. Coba aja di sini, nanti ada tulisan kok di sini. Nah, ini jurnal umum. Nah, sudah. Dan yang ini kita klik kanan dengan menghubungkannya ke slide jurnal khusus. Sekarang kalau kita slideshow, nah gini ya, keluar menu, kemudian kita gini kan, saya mau ke jurnal khusus, maka di sini jurnal khusus. Nah, ternyata di sini ada yang kurang. Apa? Bagaimana cara kembali ke halaman beranda? Untuk kembali ke halaman beranda, kita pinjem tombol ini, ya, tombol ini kita pinjem, bukan dipinjem ya, di copy ya. Kita Ctrl C, kita taruh di sini. Kita taruh sini, tetapi di sini hyperlinknya diganti. Klik kanan, hyperlink, kita hubungkan dia ke beranda sini. Oke. Kemudian ini kita copy lagi, kita bawa ke sini, paste di sini. Nah, sekarang kita sudah punya tombol untuk kembali ke beranda. Kita coba ya. Ini masuk sini, kemudian kita klik materi, muncul. Ada jurnal umum. Saya kembali ke sini, kembali sini. Ini ada jurnal khusus, balik lagi sini. Ini bisa ditutup. Ini bisa saya tutup. Nah, keren kan? Oke, terus nanti yang ini silahkan dikembangkan sendiri ya. Kalau saya harus memberi contoh semuanya, nanti nggak selesai ya. Bisa berjam-jam. Apa ya yang perlu? Oh ya, ini kan saya taruh ini di luar ya. Artinya itu rentan rusak. Ini kalau saya delete hilang dia, karena dia ada di luar. Karena ini menu ini sangat penting, sampai bereho ya, penting. Maka ini akan saya simpan di dalam master. Ini akan saya jadikan master. Caranya bagaimana? Caranya kita kecilin dulu ya tampilannya. Saya akan blok ini menunya atau semua terserah. Saya akan coba semuanya aja ya. Saya blok semuanya begini. Kemudian saya cut, Ctrl X. Nah, hilang kan? Terus saya masuk ke view slide master. Nah, di sini posisi saya ada di blank template, saya duplicate layout ya. Ini footer saya buang saja. Terus hasil cut tadi saya taruh di sini.
Saya paste, Ctrl V. Oke, sudah ya. Terus ini saya namai. Saya rename, saya tulis di sini menjadi beranda. Saya tutup, saya close. Nah, sekarang kan ini kosong, nggak ada apa-apanya ya. Tetapi begitu saya masuk ke home layout, di sini beranda saya klik, muncullah dia. Tapi di sini aman. Ini nggak bisa diklik, loh. Aman kan? Nggak bisa ditulis, nggak bisa diketik. Ya, karena ini ada di dalam, ada di balik layar lah. Tuh. Tetapi kalau ditampilkan, dia berfungsi. Nah, ini masih berfungsi. Dia ada di balik layar. Ini yang namanya master, itu ya seperti ini, master yang sesungguhnya. Ya, kalau belum tahu master itu apa sih? Master no mas, itu master ya. Ini sudah terhubung ke sini, kita bisa balik lagi. Kemudian kalau ingin manis nanti tampilannya lebih cakep ya, ditambahi di sini transisinya. Transisinya bisa ditambah menjadi apa ya? Ripple. Nah, ini kayak ombak air. Nah, kemudian yang ini mungkin dipilih gambar burung terbang. Gitu ya. Terus yang ini burung terbangnya bisa dipilih mau ke kiri atau ke kanan ya. Yang ini saya ganti animasinya misalnya pesawat. Yes, terlalu kenceng kita tambah ya biar lamban ya ini ya. Arahnya saya buat ke kiri. Kencengan ya. Wah, oke mungkin gini ya. Kita coba dari sini. Nah, kayak gini ya. Kemudian saya akan ke halaman ini. Oke, ada pesawat. Kemudian saya juga bisa ke jurnal umum. Oke, cakep kan? Begitu saja teman-teman. Selamat mencoba. Nanti di video lain saya akan jelaskan kembali bagaimana kalau kita membuat soal benar salah, kemudian soal multiple seperti ini ya, benar salah ini yang bisa ada suaranya ya kalau kita salah jawab misalnya ini. Wah, suara bom atau suara terus kita juga bisa misalnya apa ini? Soal pilihan ganda. Pilihan ganda misalnya jawaban salah itu ada suara gini. Nah, kalau benar nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara membuat animasi suara untuk soal-soal yang menarik begini. Kalau yang TTS ini sudah ada tutorialnya, bisa lihat di deskripsi ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mencoba, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, semangat untuk terus berkreasi dan berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.